Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Ex-TGUPP Anies selewengkan anggaran apartemen Taman Rasuna, ini masuk korupsi. KPK lagi-lagi bungkam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Menurut saya kalau mengukur kinerja TGUPP sebenarnya gampang. Dari kerancuan APBD ini kan berarti tidak bisa menopang Pak Gubernur sendiri gitu. Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3 SRS Apartemen Taman Rasuna, Naufal Firman Yursak, buka suara terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran oleh penghuni apartemen tersebut. Naufal disebut menggunakan iuran dari para penghuni untuk membayar pajak, asuransi hingga tunjangan hari raya atau THR. Menurut Naufal, tuduhan yang diadukan ke DPRD DKI Jakarta itu benar terkait pajak merupakan kutipan penghasilan karena dirinya menjadi ketua pengurus, bukan pribadi. Lantaran menyebabkan keributan, Naufal lalu mengembalikannya. Selanjutnya, terkait THR yang diterima pengurus, hal itu merupakan kesepakatan saat rapat organisasi yang tercantum pada ADART. Perihal THR itu juga telah diberitahukan kepada penghuni. Tetapi karena berpotensi menjadi polemik, maka seluruh THR tersebut oleh pengurus dikembalikan. Sebelumnya sejumlah penghuni apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan mengadu kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Salah satu penghuni yang datang ke pengaduan Firdan Hasri sebagai anggota tim service charge Taman Rasuna menyebutkan bahwa Naufal memakai anggaran sekitar 30 juta rupiah yang dikumpulkan oleh penghuni untuk kepentingan pribadinya. Tak sampai di situ, Naufal juga diduga menyalahgunakan wewenangnya yang saat itu menjabat sebagai anggota TGUPP. Pantesan anak buahnya Anies ternyata. Sama seperti Anies yang selalu kelebihan bayar, menyelewengkan duit warga untuk kepentingan pribadinya. Perilaku macam ini memang meresahkan dan merugikan warga DKI. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini sudah masuk dalam ranah korupsi, dan lagi-lagi KPK bungkam melihat fakta ini. Mereka seperti tak berkutik macam tikus tanah yang ketahuan mencuri. Orang-orang macam ini memang merugikan. Pantas, TGUPP era Anies banyak banget, tapi hasil pembangunan tidak sesuai dengan kapasitas mereka, karena orang-orangnya macam ini. Lihat saja Jakarta selama 5 tahun ini, itu mencerminkan hasil kerja TGUPP. Apalagi bidang pencegahan korupsi, ini lebih parah. Kelebihan bayar bisa terjadi berulang kali. Kasus Formula E mereka kecolongan. Kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah juga kecolongan. Apa sih kerjaan mereka selama ini? Apakah memantau atau cuma tidur-tiduran? Kebijakan-kebijakan lainnya dari Anies juga harus dihentikan. Banyak kekacauan yang disebabkan Anies selama 5 tahun terakhir. Lengsernya Anies adalah momen yang paling ditunggu sejak dia awal menjabat. Sabar memang membuahkan hasil meski terasa lama. Next, tak usah beri dia panggung lagi. Biarkan dia istirahat seperti yang pernah diucapkannya dulu. Kalau bisa, istirahat dari politik selamanya. Jangan bawa keahlian tata kata untuk memimpin negara. Bisa kacau negara ini. Sebenarnya, TGUPP ini saja sudah menunjukkan watak seorang Anies. Di era kepemimpinannya, bahkan Anies membuat peraturan gubernur yang tidak membatasi jumlah anggota. Artinya, ada kemungkinan terserah Anies, jumlah anggota TGUPP unlimited. Tergantung berapa banyak yang mau dibalas budinya. Para anak buah Anies Baswedan memang licik, dan permainannya jika mau dapat ditelusuri oleh BPK. Namun tidak ada tindak lanjut, KPK pun terdiam dan hanya bisa sedikit mangap melihat daftar kelebihan bayar. Tidak 1, 2, atau 3 proyek, namun hampir semua proyek yang berasal dari APBD DKI Jakarta terindikasi kelebihan bayar. Kok bisa? Apakah proses pengadaan barang atau jasa tak mengikuti standar harga yang ditetapkan pemerintah DKI? Yang anehnya, semuanya dilakukan oleh anak buah Anies. Namun pastinya Anies kan tahu betul proses kelebihan bayar ini mengapa belum diusut tuntas juga.
Anies memang sangat licik dan licin. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Azas Tigor yang jadi komisaris LRT, kader Dungu Demokrat kepanasan, serang Heru Budi, takut boroknya Anies kebongkar ya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Justru saya lihat ini jadi ruang saya bisa menjadi peluang untuk ikut serta gitu ya, mendorong pembangunan sistem layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan akses gitu loh. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, bahwa dirinya ini akan siap untuk kerja. Jadi tidak seperti Anies Baswedan yang hanya sibuk menyusun narasi dan kata-kata. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan para pemegang saham PT LRT Jakarta yang menunjuk Azas Tigor Nainggolan sebagai salah satu komisaris. Diketahui bahwa Tigor merupakan sosok yang dikenal lantang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta era Anies Baswedan. Sementara itu diketahui bahwa Tigor dikenal sebagai Ketua Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta, dikutip dari Republika di era Anies Baswedan. Tigor dikenal lantang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI. Banyak kebijakan pada era Anies dikritik habis-habisan oleh Tigor. Selain menyoroti kemacetan di ibu kota, Tigor pernah menggugat Gubernur Anies terkait persoalan banjir di Jakarta. Hal itu ditanggapi oleh pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto menyinggung sosok yang dipilih Heru Budi Hartono jadi komisaris itu. Menurut Gigin, semakin jelas misi politik Heru, menghabisi jejak Anies untuk mempersiapkan kehadiran putra mahkota di ibu kota. Bukan hanya Gigin, politikus Partai Demokrat Cipta Pancalaksana menyoroti lembaga swadaya masyarakat atau LSM milik Azas Tigor Nainggolan tersebut. Panca menyindir LSM yang dipimpin Tigor dengan menyebutnya bau kotoran kucing. Bahkan masih dari Partai Demokrat, politikus Partai Demokrat Suyoto juga memberikan komentar yang keras. Menurut kader partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu, penunjukan Tigor oleh Heru Budi merupakan politik daging sapi jika merujuk istilah dahulu. Untuk diketahui, politik daging sapi merupakan tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi, lembaga, dan lain sebagainya. Atau secara sederhananya adalah politik yang disusupi jual-beli kepentingan. Fitnah kepada Heru Budi seperti inilah yang menjadikan kualitas para pengamat abal-abal dan kader partai gurem sangat rendah. Diangkatnya Azas Tigor menjadi komisaris LRT ini bukan untuk membungkam atau menggembosi kritik dari para LSM yang dulu begitu gencar mengkritik Anies Baswedan. Hal ini dilakukan Heru Budi karena Tigor mengerti bagaimana cara menangani masalah di DKI Jakarta. Terutama di LRT. Jadi bukan karena membungkam kritik seperti yang diungkapkan oleh para oposisi dungu macam Partai Demokrat. Yang ngebut banget ketumnya jadi capres. Tolong bercermin dulu, bisa apa sih AHY? Belum ada pengalaman sama sekali di politik, tapi sudah kebelet jadi gubernur apalagi mau jadi presiden. Bisa-bisa makin amburadul negara ini. AHY seharusnya disuruh latihan dulu jadi ketua RT, lalu camat, dan seterusnya. Mengurus partai sendiri saja masih belum beres. Ada baiknya Demokrat juga diam saja. Tak usah banyak komentari kerjaan orang lain. Jangan banyak tingkah dengan bikin komentar tak jelas. Sekalian suruh kader-kader dungu jaga mulutnya. Jangan berhati licik dengan melempar statement busuk untuk memperkeruh situasi. Tak usah banyak tingkah. Demokrat tampaknya takut bobroknya Anies terbongkar. Makanya mereka menyerang Heru secara masif. Takut kebijakan dan wacana Anies kalah pamor sehingga Heru didesak tidak usah banyak tingkah. Justru yang banyak tingkah itu Anies. Demi pencitraan pribadi, kepentingan bersama malah terbengkalai. Demi ambisi kelompok di belakangnya, dibuatlah proyek-proyek yang tak ada manfaatnya bagi masyarakat.
Disuruh kerja malah memamerkan gagasan dan kata-kata. Disuruh cari solusi malah adu debat karena tidak mau disalahkan. 5 tahun kerjaannya gonta-ganti nama dan istilah. Disuruh kerja yang benar, malah kerjakan yang lain. Kerja seenak maunya sendiri. Kerja sering pakai perasaan, menabrak aturan lain. Pak Heru tak usah dengerin ocehan Demokrat yang kadang mirip anak kecil. Demokrat makin kesini makin kekanak-kanaan. Sudah hampir ambruk, masih saja banyak tingkah. Bagaimana kalau menurut Anda?